Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan kuat ya, dan juga bahagia. Tetaplah di rumah, jangan kemana-mana karena kakak KKNF di sini akan selalu menemani dan mendampingi kalian selama belajar online di rumah ya. Baik, sore hari ini bersama saya Kak Ridwan Awalian atau KMRA ya, akan membahas soal-soal tes formatif ke-15 tentang fungsi dan persamaan trigonometri pertama ya. Sebelumnya adik-adik tentu saja sudah menyimak barusan ya video yang dipaparkan tentang materi fungsi dan persamaan trigonometri. Baik, sekarang giliran kakak akan membahas tentang soal-soal tes formatifnya. Baik, sudah siap adik-adik semuanya? Ayo kita mulai ya. Soal yang pertama, bentuk 144 derajat dalam radian adalah titik-titik. Nah, kita ingat bentuk ini ya. 1 pi radian sama dengan 180 derajat. Nah, oleh karena itu 1 derajat boleh ditulis dengan pi per 180 radian ya. Terus bagaimana kalau 144 derajat? 144 derajat sama dengan 144 kali 1 derajat. Nah, 1 derajat itu tadi kan sama aja dengan pi per 180 radian. Nah, kita ganti 1 derajat dengan pi per 180 radian. Baik ya. Nah, kita coret 144 dengan 180 sehingga menghasilkan ini 4 dan di bawahnya adalah 5 sehingga hasil akhirnya adalah 4 per 5 pi radian. Nah, jadi 144 derajat itu sama dengan 4 per 5 pi radian. Jawabannya adalah B. Paham ya adik-adik ya? Nah, tentu saja adik-adik, kakak yakin soal ini adik-adik pasti bisa melaluinya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Soal nomor 2, bentuk dari 5 per 12 pi ditambah dengan 1 per 4 pi radian. Nah, di sini di pilihan jawabannya dibentuk ke dalam derajat itu berapa ya? Baik ya, tentu saja adik-adik ingat seperti tadi ya. 1 pi radian itu sama aja 180 derajat. Baik, nah jadi 5 pi per 12 tambah pi per 4 radian boleh ditulis dulu dengan 5 per 12 kali pi radian ditambah dengan 1 per 4 kali pi radian. Kemudian 1 pi radian ini, nah, kita lihat persamaan di sama aja dengan 180 derajat. Jadi kita substitusi pi radian ini dengan 180 derajat. Begitu pula yang di sini, yang sebelah kanan. Pi radian kita substitusi dengan 180 derajat. Sehingga ini bisa dicoret 12 dengan 180. Hasilnya 15. Kemudian 4 dan 180 derajat. Bisa dicoret hasilnya adalah 45. Sehingga di sini 5 dikali 15 derajat ditambah dengan 45. Hasilnya adalah 75 ditambah 45. Berapa? 130 derajat ya. Ternyata ada jawabannya. Ada di option D ya. Oke, paham ya adik-adik ya soal nomor 2 ini ya. Nah, yang penting adik-adik ingat bentuk konversi dari radian ke dalam derajat. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Nilai kosinus dari 5 per 3 pi sama dengan titik-titik. Nah, di sini tentu saja harga kosinus supaya kita terbiasa dalam derajat, kita ubah dulu dalam derajat ya. 5 per 3 pi per 5 pi per 3 itu sama aja dengan 300 derajat. Nah, tadi di soal sebelumnya kan sudah dijelaskan ya bahwa 1 pi radian itu adalah 180 derajat. Jadi ini dalam bentuk radian, nah
kita ubah dulu ke dalam bentuk derajat karena kita familiar dengan derajat ya. Baik. Nah, 300 derajat itu sama aja dengan 360 dikurangi 60 derajat. Ini adalah sudut berelasi di kuadran 4 karena 300 itu terletak di kuadran 4. Jadi relasinya 360 min 60 derajat. Nah, yang diambil adalah yang 60-nya. Jadi ini ekivalen dengan kosinus 60. Nah, di kuadran 4 ini kosinus ini harganya adalah positif sehingga di sini tidak perlu dikasih tanda negatif. Jadi karena dia harganya di kuadran 4 itu sama dengan di kuadran 1-nya ya. Baik, tentu saja adik-adik tahu ya harga kosinus 60 itu adalah setengah. Nah, jawabannya ada di option D ya. Paham ya adik-adik ya? Jadi kuncinya di sini adik-adik bisa merubah dulu dari bentuk radian ke derajat dulu. Kemudian juga tahu harga-harga sudut istimewa trigonometri. Oke, paham ya adik-adik ya? Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Di sini jika cos 1/6 pi ditambah sin 2/3 pi sama dengan akar 3 kali sin X, maka nilai X-nya berapa? Oke ya. Nah, kosinus pi per 6 ditambah sinus 2 pi per 3 sama dengan akar 3 dikali sin X. Nah, di sini pi per 6 tentu adik-adik udah tahu ya, ini sama aja dengan 30 derajat. 2 pi per 3 sama aja dengan 120 derajat ya. Nah, cos 30 itu kuadran 1. Jadi langsung harganya adik-adik tahu ya, setengah akar 3. Kalau sin 120 itu sama saja dengan sin 60. Kalau di kuadran 2 dia tandanya positif sin itu. Jadi sin 60 itu adik-adik masih ingat sudut istimewa sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, di sini tandanya tetap positif karena di kuadran 2 sinus berharga positif. Nah, kemudian setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 berapa? Iya, yaitu harganya adalah akar 3. Akar 3 sama dengan akar 3 sin X. Oh ya, kalau begitu harga sinus X-nya berapa? Oh, tentu saja 1 ya. Harga sinus X-nya 1. Kemudian adik-adik tentu ingat ya, harga sinus suatu sudut yang nilainya 1 ya. Sudutnya berapa itu? Tentu saja sudutnya adalah 90. Nah, kalau dilihat di pilihan jawaban kan bentuknya dalam radian. Adik-adik sudah tahu ya, 90 derajat itu sama aja dengan 90 dibagi 180 pi radian atau setengah pi radian. Jawabannya adalah C ya. Paham ya adik-adik semuanya ya? Oke, baik. Mungkin 4 soal ini kakak cukupkan sekian dulu ya. Semoga adik-adik hasil TF-nya banyak yang betul ya. Oke, itu dulu dari kakak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.